Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Aan Julistiwan dari SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, calon guru penggerak Angkatan 7. Akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru atau pendidik diibaratkan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan untuk mengejar kompetensi atau materi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya hanya sekedar menyampaikan atau transfer materi pelajaran karena menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada pemahaman karakteristik murid. Saya juga menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Murid harus patuh, tenang, duduk dengan rapi, fokus pada guru, dan guru mendominasi pembelajaran. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Saya juga menganggap apabila siswa sudah mencapai atau lebih dari KKM, maka pembelajaran berhasil. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitifnya saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya juga. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi subjek pembelajaran, yang artinya murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan
dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter, memberi kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.